Oke, selamat datang di channel saya kembali, Green Mombat. Untuk di vlog yang ke-11 itu sebenarnya barusan beberapa jam ya, cuman ini gua upload mungkin tidak di sekitar 3-4 hari gitu karena koneksi. Jadi kali ini masih dengan tema yang sama di vlog ke-11. Gua nggak tahu ini bakal jadi vlog 12 atau vlog 13 karena gua nggak tahu nanti akan ada update soal yang lain gitu ya. Jadi datanya nanti lah gitu ya, kita arahnya kemana gitu. Jadi di vlog yang ke-11 ya, vlog yang ke-11 itu kita membicarakan tentang soal ini, review tentang Mio J gitu ya. Ini adalah salah satu motor Yamaha udah injeksi dengan cc 125 2 klep, kalau nggak salah RRA tipe lawas, kalau nggak salah kita udah agak baru, gue lupa juga. Oke, apa yang mau kita bahas di sini kok? Apa kok? Gue nanya lu kok, lu kenapa diem? Tuning motor. Oke, kita akan bahas soal tuning. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas soal tuning. Orientasinya apa kok? Kencang, irit. Itu ada kursi itu, kalau lu mau duduk kok. Duduk aja, deketin gak apa-apa. Jadi oke. Konsepnya adalah kencang dan irit. Itu adalah moto kita ya, dari zaman masih di Semarang ya. Tuning itu harus kencang dan irit. Salah, harus irit, Kencang. Irit dulu. Irit, kencang, tampilan standar. Ya, itu dia. Ini contohnya. Nah, kamu juga. GRT, Go Racing Team. Tapi dulu namanya bukan GRT ya. Dulu gue tinggal di mana sih? Tembalang Racing Team. RT. Tembalang Racing Team. Bongkar, kerjanya cuma bongkar super kips doang. Oke. Ya corona dia. Enggak, gue bersih, gue nggak demam. Untuk yang bilang kenapa seminggu kemarin nggak update, karena memang gue nggak ada waktu buat vlogging. Terus kemarin Bupati juga sempat minta untuk diminimalisir ya, diminimalisir. Lu kalau capek di situ bisa di efek gue. Di Bupati itu udah ada peringatan, anjuran untuk tidak keluar rumah gitu. Terus sama Surakarta pun juga sama gitu. Surakarta malah libur sekolah, sama Karanganyar pun juga sama. Oke, duduk aja tokoh. Oke, pertama-tama kita akan membandingkan dari yang harganya tidak begitu jauh dan masih satu pabrikan ya. Itu adalah Mio J dan Xeon. Xeon itu ada banyak ya. Ada yang karbu, ada yang injeksi. Oke, gue gak akan bahas secara rinci tentang perbedaan antara Xeon dan Mio J ini gitu, karena itu bukan wilayah gue. Bisa dibilang nanti akan ada satu channel lagi yang memang bisa dikatakan dia lebih pro dari gue soal Matic gitu. Gue bukan pro ya, maksud gue dia lebih mengerti dibanding gue. Namanya adalah Andri Dwi Putra. Gue nggak tahu nama channelnya apa karena sampai sekarang dia belum sempat bikin video. Jadi ditunggu aja, nanti akan ada kemunculan channel teman gue, orang Bandung. Kita biasa manggilnya King Xeon gitu. Jadi dia yang lebih paham perbedaan antara Mio dan Xeon. But overall perbedaan yang cukup signifikan adalah dari mesin mechanical adalah compression ratio gitu. Jadi kalau Xeon itu 9,5, ini tuh kalau nggak salah 8 apa 7, gue lupa. Berapa kompresi rasionya? Lupa motor lu sendiri. Jadi secara rasio kompresi memang ini lebih rendah, walaupun ukuran klepnya memang ini lebih besar. Ininya kalau nggak salah 26, outnya itu kalau nggak salah antara 22 apa 21 sih gue. Sementara Xeon itu kalau nggak salah 23. 20. Hah? 23, 20. 23-20. Apa berapa gue lupa gitu ya. Terus lift camnya Xeon tuh 8 mili kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke cara tuningnya gitu ya. Balik lagi, gue nggak akan bahas secara overall. Nggak akan bahas secara spesifik keseluruhan. Gue akan bahas secara overall. Kita kupas dulu. Pada intinya kalau mau bikin motor kencang dan irit, motor irit dan kencang, itu kita harus naikin daya kudanya, kemudian kita rubah rasionya gitu loh. Secara simpelnya seperti itu. Jadi powernya naik gitu kan, suplai bensinnya memang bertambah. Berarti kalau kita naikin power berarti suplai bensin bertambah, betul. Tapi gitu ya, dengan power yang naik kita bikin sedikit overpower dari bobot motor yang ada, kemudian rasionya dibuat panjang. Jadi dengan jumlah bensin yang sama,
kecepatan semakin tinggi gitu. Kecepatan semakin tinggi otomatis jarak yang ditempuh itu jadi lebih banyak. Itu cara konsepnya. Ringannya seperti itu. Oke, yang pertama penggantian piston ya. Gue nggak tahu pin motor ini sama apa nggak sama Xeon. Tapi setahu gue motor ini pistonnya lebih cekung dibandingkan piston Xeon. Gue ada contoh piston tapi gue nggak tahu di mana. Oke, tahan dulu nggak apa-apa. Nanti gue edit kalau gue ingat. Kalau enggak ya kalian bertahan aja dengan suara yang tidak jelas datangnya dari mana. Oke. Ini ada di sini kok. Datang nggak di kameranya? Coba. Ini piston nggak sedekat itu kayaknya. Ya sedekat itu ya benar. Oke, ini piston Yamaha Bison ya, kodenya itu gue lupa. Ini 12F5 ya. Ini Yamaha Bison. Jadi untuk pistonnya Xeon dia lebih datar. Jangan tanya kenapa bisa ada 4 ini ya. Ini buat masuk ke situ. Dulu tapi. Ini ukuran 58 mili ya. Dia untuk Xeon dia lebih datar seperti ini. Sementara untuk Mio Z dia lebih cekung gitu. Jadi di sini agak ke dalam gitu loh. Nah, itu bikin ruang bakar itu jadi semakin besar volumenya gitu loh. Artinya tekanan dalam mesinnya juga berkurang gitu loh. Jadi itu yang disebut dengan rasio kompresi. Jadi gue nggak tahu kalau pinnya sama, kalau ukuran pinnya sama dengan apa namanya, gue duduk lagi. Kalau pinnya sama dengan Xeon, pin piston karena ukurannya sama. Jadi struk dan bornya ini sama Xeon itu sebetulnya sama gitu loh. Perbedaannya dari cylinder head gitu loh. Nah, kalau misalnya memang ukurannya sama berarti bisa PNP dan dia bisa pakai Xeon gitu loh. Walaupun nanti rasio kompresinya agak berbeda dan berarti harus ada penyesuaian di lekukan klep. Karena ukuran klep ini lebih besar, berarti nanti klepnya harus dicoak lagi gitu untuk menyesuaikan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa melakukan perubahan karena sini ini klepnya udah besar. Gue nggak tahu ya dengan ukuran klep yang besar itu apakah 26 20 22 tambah 22 48. Berarti ruangnya itu nggak cukup besar ya. Gue nggak tahu bisa nggak lift cam-nya dinaikin apa enggak. Tapi mungkin bisa, tapi nggak begitu tinggi ya. Mungkin buat jarak aman sekitar lift cam harus dinaikkan sekitar 1 atau 2 mili. Nggak nyampe 2 mili, kayaknya 1 mili gitu. Dengan lift cam yang naik 1 mili berarti harus ganti pair klep. Kemudian ya mungkin bisa ada perubahan di roller arm atau dia langsung ya. Kayaknya pakai RRA gitu. Jadi itu harus dicek lagi gitu loh. Kenapa klepnya harus diganti gitu ya? Per klepnya harus diganti. Jadi kalau misalnya dia di RPM tinggi, kalau pair klepnya terlalu lemah itu nanti akan terjadi floating gitu loh. Nah terus nanti itu dari mechanical dulu ya, kita akan bahas mechanical dan kita akan bahas kenapa nanti menaikkan mengganti pair. Yang kedua adalah dari ECU, Electronic Control Unit. Electronic Control Unitnya gue yakin sebenarnya aftermarket itu udah banyak banget ya, semacam Juken atau apa, ada nggak? Ada. Oke, semacam Juken segala macam itu ada banyak banget gitu. Cuman fokusnya di sini adalah pertama dari ECU-nya kita mapping ulang. Ya kan, kalau bisa peak powernya dapat di RPM yang lebih rendah karena balik lagi ini adalah motor matic. Jadi kalau motor matic itu kita buka gasnya harus di RPM yang lebih bawah gitu kan biar enak gitu kan larinya. Karena nanti dia akan menyesuaikan RPM-nya itu. Jadi kalaupun kita gaspol dia nggak akan panteng di RPM atas gitu loh. Nah itu yang enak tuh seperti itu. Kemudian apa namanya, biar irit maksudnya. Dari fuel pump gue nggak tahu ini bisa diganti sama apa gitu. Cuman fuel pump itu seharusnya bisa diganti dengan yang lain. Ganti dengan tekanan yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian kita melakukan penyesuaian dari throttle body. Jadi throttle bodinya itu mungkin bisa dibesarkan sedikit gitu ya, bisa dikorek sedikit gitu terus diganti koinnya. Oke, basicnya seperti itu gitu. Kalau untuk ukuran klep gua rasa udah cukup besar ya. 26 mm untuk ukuran motor 125 cc itu cukup besar, kecuali memang mau di bore up. Kalaupun mau di bore up, ini pendingin apa, cairan apa? Cairan. Ada cairan udara. Udara. Udara? Enggak, jadi ini cairan apa udara? Udara? Bukan cairan. Gue kira kayak Xeon. Kagak ada radiatornya. Oh ini udara. Orangnya hilang. Gak kelihatan mau mesin lu pak. Bongkar di sini lama-lama. Bongkar aja. Males banget kunci di situ. Oke.
Bongkar. Jadi untuk motor ini karena masih berpendingin udara berarti bisa aja sih gue bore up gitu ya. Sekitar pakai piston ini 57,9 cc 125 berarti pistonnya sekitar 54 mili ya. So, V dikalikan R kuadrat T, cc nya sekitar 125 ribu, Pi 7/22 ya sekitar roughly di 54. Berarti ini sama ukuran NMAX pistonnya. Mungkin. Nggak lihat punya. Karena nggak pernah gue otak-atik. Ya salah jawabannya. Oke, jadi mungkin pistonnya roughly sekitar 54 ya, 54 mm bisa aja sih gue berapa mungkin pakai ukuran 58 masuk kayaknya. Walaupun gue belum pernah lihat tusuk satenya tapi harusnya masuk. Gitu. Jadi mungkin bisa di bore up gitu ya. Terus ya begitulah. Gitu. Jadi nah, ini yang penting. Apa yang membuat motor Xeon lebih irit dan lebih kencang dari motor ini? Salah satunya adalah bukan RPM. Jadi koplingnya motor ini itu ada di bukaan yang RPM yang lebih tinggi daripada Xeon itu sendiri. Gitu loh. Xeon tuh di 2400 sekian apa gue lupa apa berapa gitu, sementara ini 2800 sekian. Gitu. Jadi itu bisa di set, dibikin lebih rendah gitu. Jadi di RPM bawah dia udah udah koplingnya udah mulai menyesuaikan gitu kan. Tinggal digas gitu. Jadi gaya sentrifugalnya juga lebih oke gitu. Dan secara overall mesin kiri kan. Mesin kiri gitu ya, atau mesin samping, gua nggak tahu ya bahasanya anak metik apa nyebutnya. Jo mesin kiri. Mesin kiri, oh ya udah, gua pakai bahasa yang sama. Kalau mesin kirinya Xeon itu besar, ini gue lihat kecil emang. Emang kecil. Emang kecil ya? Ya mungkin kalau di Xeon sih VT-nya lebih besar, terus gaya sentrifugal ininya juga flywheel apa lah itulah. Gua kalau ngeliat barang yang gue ngetik, cuman kalau jelasinnya susah. Yang bulat itu loh. Mungkin itu dia lebih besar juga Xeon gitu. Terus ya intinya gue lihat mesin kirinya Xeon itu lebih besar gitu. Dan gue berasumsi bahwa rollernya juga mungkin bisa lebih besar. Rollernya Xeon. Cuman pas gue cek gitu ya, gue ada roller situ. Itu ukuran berapa mili gue lupa. Mungkin Xeon bisa jadi lebih besar gitu. Setahu gue Xeon itu 22 mili diameter luar rollernya. 20 berapa ya kalau nggak salah. Dan ini lebih kecil gitu loh. Tapi Xeon lebih ringan beratnya. Jadi rollernya Xeon tuh kalau nggak salah 10 gram, ini 10,5 gram. Jadi dengan ukuran roller yang lebih besar, Xeon bisa jadi lebih ringan. Sebetulnya ya, seandainya kita pakai setelan ini gitu ya, tapi dengan ngambil komponen beberapa lagi yang lain gitu ya, dengan ada rubahan flywheel segala macam bla 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 bla, roller yang lebih kecil itu bisa mendapatkan top speed yang lebih tinggi gitu loh. Mungkin untuk akselerasinya juga ya bisa dibilang kita cari roller yang lebih ringan gitu loh ya, mungkin 8 ya segitulah, 8 atau berapa. Gue nggak pernah buka ini soalnya, jadi gue nggak begitu tahu. Nanti mungkin gue akan minta tolong sama Andre Dwi Putra gitu ya buat bahas ini. Gue nggak tahu nanti channelnya di apa, kalaupun udah ada nanti gue bakal kasih link di deskripsi gue. Ya, tadi dia mau jatuh. Oke, kalau lu jatuh bener itu lucu banget. Kamera gue sih nggak bakal kenapa-napa kok. Action cam kok. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya. Terus yang terakhir berarti dari saluran pembuangan, berarti itu adalah knalpot ya. Knalpot memang berarti harus ganti. Mungkin tetap dengan diameternya tetap 38 mili gitu ya, silinsernya gitu. Cuma kita bikin lekukannya seminim mungkin gitu loh. Terus sambungannya sedikit mungkin gitu kan, jadi sehingga tidak ada turbulensi di knalpot gitu loh. Jadi tuningnya simple gitu loh, cuman itu aja gitu. Kita cuman bahas ya semacam itulah gitu ya. Mungkin kalau buat yang ekstrim gitu ya, kalau benar-benar kita bicara ekstrim bisa aja dikasih supercharge, itu irit kencang. Tapi ya kayaknya otak gue juga nggak nyampe gitu buat hitung sama supercharge gitu ya. Mungkin turbo charge gue masih bisa ngitung, tapi kalau supercharge gue malas ngitung. Bukan malas ngitung di perhitungannya sebetulnya lebih simpel. Yang jadi masalah tempatnya dan ngambil rotasinya dari mana gitu. Yang artinya gue harus bongkar mesin ini. Males. Turbo kan gampang, potong knalpot, potong bebek angsa, masukin, bikin sambungan, bikin radiator, masukin lagi ke throttle body, beres. Paling jebol habis itu.
Jadi itu aja ya mungkin dari gua gitu ya. Jadi mungkin bisa pakai piston ukuran 58 ya, berarti cc-nya sekitar 150. Bisa dong. Bisa buat harian nggak? Bisa. Tentu bisa. Maksudnya kita bicara tuning di sini harian ya. Kita nggak bicara tuning yang ekstrim gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai piston 58 sebenarnya bisa aja itu harian. Kita apalagi ini masih radiator gitu. Masih angin gitu kan, belum radiator. Berarti kita nggak mikirin tentang saluran air gitu kan, yang kayak gitu-gitulah gitu. Apakah kurang ketipisan atau terlalu tebal gitu, karena kalau dia ada radiatornya berarti kalau dia ada cairan di situ, ada fluida yang bergerak di situ, semakin tipis dindingnya maka getaran yang disebarkan ke silinder blok semakin sedikit, yang otomatis dampaknya piston dengan liner itu makin banyak getarannya gitu loh. Makanya biasanya itu buat balap gitu, tapi ini kan masih udara gitu loh. Walaupun memang kita harus berpikir bagaimana dengan mesin yang seperti itu jadi lebih dingin gitu. Nah, satu PR-nya adalah di suhu ya. Apalagi mungkin tuning tersebut bisa dipakai di daerah-daerah kayak Karanganyar, Solo, Jogja, Klaten gitu. Karena gue bicaranya di sini, gue di Karanganyar. Gue nggak di Bandung lagi coy. Gue nggak kena macet lagi, gitu kan. Tapi kalau mungkin kita pakai di Jakarta, Bekasi, Bandung gitu, mungkin ada satu saran gue, yaitu nambahin oil cooler. Di mana nambahin oil cooler bisa gampang gitu. Ini motor matic, gue bisa naruh ini di mana aja gitu loh. Gue bisa bikin dari samping gitu atau dari kanan, dari kiri bisa semua ya. Terus kemudian gue masukin ke depan yang penting tidak mengganggu sirkulasi oli gitu kan. Terus nanti gue bikin di bawah. Kalau gue takut dia kena batu, kenapa, gampang. Bongkar depan sini nih. Ini bongkar, bagian sini lu bongkar, lu masukin radiator. Bukan radiator, oil cooler. Gitu. Ini aman kalau di sini. Gitu loh. Jadi makanya gue bilang kalau untuk motor matic kita bikin turbo, sekalipun motor seperti ini bikin turbo, ya pendinginnya itu bisa dimasukin ke tameng semua di depan. Entah itu beat, nah itu. Jadi maksudnya kalau lu mau bore up motor ini fine, apalagi kalau misalnya lu tinggal di daerah yang memang tidak macet gitu ya, kayak Malang macet. Karanganyar, Surakarta, Klaten, Semarang agak sedikit macet, Jogja ya agak sedikit macet gitu ya, atau kayak Kalimantan, Sumatera itu fine gitu. Maka lu gak akan kesulitan gitu loh untuk mendapatkan udara yang bisa menggantikan gitu, karena pergerakan lu lebih cepat gitu ya. Tapi kalau macet, partikel udaranya banyak di situ, banyak terjebak di situ, akhirnya motor lu jadi gampang overheat gitu. Kalau overheat, resiko yang paling tinggi adalah ringnya. Jadi kalau dia overheat, namanya metal, dia dipanaskan pasti memuai gitu. Jadi coba piston gue ini nggak ada ringnya sih ya, tapi kelihatannya. Jadi ntar lu gue cari dulu kok. Ini mana stoppernya mana sih? Gue tuh nyari stopper tadi. Kalau mekanik lain tuh stopper langsung ketemu. Nah ini di bagian sini, semoga kelihatan. Jadi di sini ini ada stoppernya. Stopper mati kameranya. Oke, jadi singkatnya, kalau misalnya ini karena kamera gue udah overheat ya. Jadi singkatnya, kalau misalnya metalnya itu memuai, dia akan jadi benturan gitu, dan benturan itu akan membuat metalnya itu keluar, dan itu yang bikin bahaya gitu loh. Jadi itu aja yang perlu dipertimbangkan soal tuningnya si Mio Z. Mio ini punyanya dia. Ya. Oke, closing kok. Oke. Bro, kalau lagi Bro John Gaming. Jangan lupa subscribe Wombat Green Wombat sama like. See you. Lu gak mau promote itu? Iya lupa promote channel gua Bro John Gaming. Oke, siap kalau gitu. Oke.